Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita muji Allah. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Aqil Al-Anzi hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas kaidah yang ke-27 itu tentang al-khauf. Insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan kepada al-qaidatu tsaminah wal 20, yaitu kaidah yang ke-28. Kaidah yang ke-28 ini adalah berbicara tentang suatu ibadah yang sangat besar, yaitu tentang tawakal. Kaidahnya adalah man tawakkala ala ghairillahi ta'ala faqad asyrak. Man tawakkala ala ghairillahi ta'ala faqad asyrak. Yaitu barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah terjatuh kepada kesyirikan. Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa demikian? Lianna tawakkula ibadatun wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun. Karena tawakal ini merupakan ibadah hati, dan mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan kesyirikan. Tawakal ini adalah suatu ibadah. Menggantungkan hati, i'timadul qalb ala Allah Subhanahu wa taala fi jalbil manafi' wa daf'id dar. Itu menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, disertakan dengan apa? Disertakan dengan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Inilah tawakal. Ketika kita berusaha, misalnya kita berbisnis, maka hendaknya kita sertakan dengan tawakal. Artinya kita gantungkan harapan kita hanya kepada Allah.
Semoga Allah memberikan keuntungan kepada kita, menghilangkan kerugian dari diri kita, dengan cara kita melakukan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak melanggar batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia menggantungkan hatinya kepada Allah untuk mendatangkan bagi dirinya manfaat atau menolak dari dirinya kemudaratan, tapi sebab-sebab yang dilakukan adalah sebab-sebab yang tidak disyariatkan, maka ini juga merupakan suatu kekeliruan. Kembali lagi para jamaah yang dirahmati Allah tentang tawakal. Tawakal merupakan ibadah. Dan mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia merupakan kesyirikan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan kepada Allah Subhanahu wa taala maka kalian bertawakallah jika kalian benar-benar beriman. Di dalam ayat ini terdapat perintah untuk kita bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kepada selain Allah. Ini merupakan ibadah hati. Yang mana ibadah itu harus kita arahkan hanya kepada Allah. Jika kita benar-benar beriman kepada Allah, maka tawakal hanya kepada Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman. Siapakah mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala maka hati mereka akan takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, apa yang ada pada diri mereka, zadathum imana, maka akan bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Artinya hanya mereka bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan akan kekuatan iman mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Allah, mereka takut. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-64, "Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin." Wahai nabi, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah, maka cukupkanlah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongmu, wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Wahai Nabi, bersama orang-orang yang beriman, cukuplah Allah Subhanahu wa taala tempat kita bertawakal. Tempat kita menggantungkan hati kita, memiliki harapan semoga Allah mendatangkan untuk kita manfaat dan menolak dari kita mudarat sambil kita berusaha. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Akan mendatangkan manfaat untuknya. Akan menghindarkan mudarat dari dirinya. Kapan itu? Jika dia benar-benar bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh tentang keutamaan tawakal, memberikan sebuah gambaran. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari
sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu secara marfu. "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Jikalau kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung. Bagaimana burung? Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Burung itu pergi pada waktu pagi dalam kondisi khimasan. Khimasan ay jia'an, dalam kondisi lapar. Paruhnya, badannya tidak ada makanan. Dan tidak ada yang menyimpan makanan di sekitarnya. Di sekitar sarangnya. Ia bertawakal kepada Allah pergi waktu pagi. Wa taruhu bitanan, dan kembali pada waktu sore, pada waktu malam dalam kondisi bitanan, dalam kondisi mumtali'atil butun, perut yang kenyang, yang penuh. Ini gambaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau benar-benar kita tawakal. Kalau benar-benar kita memiliki iman, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, kita hanya sekedar berusaha. Segala keberhasilan semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita serahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, kita hanya menggantungkan hati kita hanya kepada Allah, maka ini merupakan sebuah nikmat yang besar. Tanbihat, beberapa catatan yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah tentang tawakal. Apakah itu tawakal? Tawakal adalah i'timadul qalbi 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbabil masyru'ah. Tawakal adalah i'timadul qalb, yaitu menggantungkan hati 'ala Allah, hanya kepada Allah. Fi jalbil manafi', di dalam mendatangkan manfaat-manfaat, atau daf'il madar, atau menolak kemudaratan. Ma'a fi'lil asbabil masyru'ah, disertakan dengan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Artinya bukan arti tawakal itu kita harus duduk, tidak mau bekerja. Bukanlah arti tawakal adalah kita tidak mau bergerak. Lihat burung. Sebagai sebuah contoh atau gambaran tawakal. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan kepada burung. Bagaimana burung? Taghdu, pergi dia, berusaha, pergi mencari. Bukan artinya tawakal adalah burung itu harus duduk di sarangnya, diam, tidak mau bergerak. Tapi dia apa? Bergerak, pergi, mencari. Dalam kondisi perut yang kosong dan kembali dalam kondisi perut yang kenyang. Artinya, tawakal itu bukanlah artinya tidak bekerja, tidak berbuat, tidak berusaha, bukan. Tawakal itu adalah menggantungkan hati kepada Allah dengan memberikan maksimal di dalam usaha. Kita menginginkan kekayaan, menginginkan kecukupan, menginginkan harta. Bukan kita berdiam di masjid hanya berdoa. Bukan kita diam di rumah tidur-tidur saja kalau sudah menjadi ketentuan Allah kita akan kaya, rezeki itu akan datang kepada kita. Tidak demikian. Tawakal itu adalah berbuat. Disertakan dengan menggantungkan hati hanya kepada Allah, kemudian berbuat. Di dalam berbuat inilah keberhasilan dan kegagalan
keuntungan dan kerugian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jelas kita sudah berbuat. Yang kedua adalah yang kita buat adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita melakukan segala sesuatu tanpa melihat kepada apakah ini benar atau salah. Saya menginginkan kekayaan. Kemudian saya berbuat, tapi yang saya perbuatkan ini adalah, yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kekayaan sehingga saya melakukan korupsi. Saya ingin kekayaan sehingga saya curang di dalam menimbang barang. Saya ingin kekayaan sehingga saya membuat laporan palsu. Saya ingin kekayaan sehingga saya menipu orang. Saya ingin kekayaan, saya bersumpah untuk melariskan barang saya. Saya ingin kekayaan melakukan perbuatan-perbuatan atau transaksi riba. Ini tidak dibenarkan. Kita berusaha, tapi usaha kita tetap di atas jalur yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi'lul asbabi la yunafi tawakkul 'ala Allah. Melakukan sebab artinya berusaha itu tidaklah menghilangkan tawakal kepada Allah. Tidaklah menghilangkan tawakal kepada Allah. Oh, kamu ini berbuat, kamu ini berusaha. Oh, kamu bertindak tawakal. Tidak demikian. Tawakal itu adalah berbuat, berusaha, sambil kita menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal dzalika min tamamit tawakkuli 'ala Allah. Bahkan itu merupakan tanda kesempurnaan tawakal kepada Allah. Artinya berusaha itu tanda kesempurnaan tawakal, bukan mengurangi tawakal. Wa yushtaratu li fi'lil asbabi ma yali. Dan disyariatkan untuk berusaha, untuk melakukan sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama adalah an takunal asbabu masyru'atan la muharramatan. Yang pertama adalah sebab yang kita lakukan adalah sebab yang disyariatkan, bukan sebab yang diharamkan. Yang kedua adalah adamul i'timadi 'alaiha. Jangan kita menggantungkan keberhasilan, kegagalan kepada usaha kita itu. Bal 'ala Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita gantungkan hanya kepada Allah. Saya ingin berusaha saja. Maksimal di dalam usaha. Terkait keuntungan, kerugian itu bukan urusan saya. Saya menginginkan keturunan. Saya melakukan sebab yang disyariatkan. Itu dengan melakukan nikah. Terkait dapat dan tidaknya keturunan, itu bukan urusan saya. Itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya menginginkan kekayaan, maka saya berusaha dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. Apakah saya akan bisa kaya atau tidak bisa kaya, dapat untung atau tidak dapat untung, itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memiliki ilmu, ingin menghafal ayat-ayat Allah, ingin menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin memahami agama ini dengan pemahaman yang benar, sehingga saya berusaha menghafal, belajar talabul ilm. Adapun saya dapatkan ilmu atau tidak dapatkan ilmu, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan taufik, yang memberikan kemudahan bagi seorang untuk menuntut ilmu. Sebagaimana ada orang yang rajin, dia mendapatkan ilmu yang banyak. Ada orang yang rajin, banyak lupa terhadap ilmunya. Tapi mereka sama-sama usaha. Keberhasilan dan tidak berhasil, itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah sebab tersebut adalah suatu yang disyariatkan, bukan suatu yang diharamkan. Dan jangan kita menggantungkan hati kita kepada sebab, tapi gantungkan kepada Allah. Ada orang yang sakit, kemudian dia minum obat.
minum obat ini adalah dibolehkan di dalam syariat. Selama obat tersebut adalah bukan sesuatu yang haram. Atau bukan sesuatu yang mengandung kesyirikan. Yang kedua, saya yang minum obat, jangan saya gantungkan hati saya, kesembuhan ini kepada obat ini. Ini adalah bagian dari usaha yang memberikan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, at-tawakkulu ala ghairillahi ta'ala qad yakunu minasyirkil akbar wa qad yakunu minasyirkil asghar hasba ma yali. Bertawakal kepada selain Allah bisa jadi ia menjatuhkan orang kepada syirik besar atau bisa jadi ia menjatuhkan orang kepada syirik kecil. Kapan hal itu? Yang pertama adalah at-tawakkulu ala ghairillahi ta'ala bima la yaqdiru alaihi illallah syirkun akbar. Bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka dia terjatuh kepada syirik besar. Kaman yatawakkalu 'alal amwati wal ghaibin. Seperti orang yang bertawakal kepada orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang tidak ada. Artinya yang dia cari adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berikan kepada selain Allah, bisa menjatuhkan dia kepada syirik besar. Seperti orang minum obat. Jangan ia mengatakan bahwasanya obat ini yang menyembuhkan. Dia gantungkan hatinya kepada obat itu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki. Kemudian at-tawakkulu ala ghairillahi ta'ala bima yuqdaru alaihi syirkun asghar. Yaitu bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang ada yang mampu selain Allah Azza wa Jalla. Itu merupakan syirik kecil. Dia menggantungkan harapannya kepada makhluk supaya dia bisa dikasih uang. Sebagaimana yang ditanyakan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah tentang orang yang pergi haji, dia berbekal dan ada yang satunya tidak berbekal. Maka beliau mengatakan, orang yang berbekal ketika haji, menyiapkan bekal, makanan sama perjalanan selama di sana dan baliknya, wa huwa mutawakkilun 'ala Allah, itulah orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang modal nekat, tidak bersiap, yang penting dia berangkat haji dan lain sebagainya, maka dia ini adalah orang yang bertawakal ala ma fi aidin nas. Dia bertawakal kepada apa yang ada di tangan manusia. Artinya dia berharap supaya dikasih nanti. Karena teman berangkatnya banyak, semua orang menyiapkan bekal, dia sendiri tidak menyiapkan bekal, dia punya harapan supaya dikasih sama orang lain. Artinya dia tidak maksimal di dalam usahanya. Kenapa demikian? Li'anna fi dzalika iltifatul qalbi wa i'timaduhu ala ghairillah. Karena dalam hal yang demikian, bahwasanya hatinya telah menoleh atau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yukhalifu ibadat at-tawakkul. Bahwasanya hal ini menyelisihi ibadah tawakal. Kemudian yang terakhir para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu qawlu tawakkaltu 'ala Allah tsumma 'alaika ya fulan. Tidak boleh kita mengatakan saya bertawakal kepada Allah kemudian kepadamu hai fulan. Kenapa demikian? Di anna tawakkula ibadatun qalbiyah. Karena tawakal itu merupakan ibadah hati. Ta'ni i'timadul qalbi kulliyan 'ala Allah. Maksudnya adalah kita harus menggantungkan hati secara keseluruhan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal qawlu yukhalifu dzalik. Ucapan seperti ini menyelisihi makna asli dari kata tawakal. Razaqanallahu jami'an sidqat tawakkuli alaihi fil rakha'i wasyiddah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah memberikan kita rezeki semuanya berupa kebenaran, kejujuran di dalam tawakal kita, baik ketika kita senang, ketika kita lapang, maupun ketika kita susah, ketika kita sempit. Itu saja mungkin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dalam hidup ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala, memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.